ukur koefisiensi absorpsi bunyi berbasis tabung impedansi 2 mikrofon. Nah, di sini ada rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana memahami konsep koefisien absorpsi material dan mengimplementasikannya ke dalam perancangan alat ukur berbasis tabung impedansi 2 mikrofon. Nah, perancangan ini mengkaji penerapan teori gelombang akustik serta pengaruh geometri alat, yaitu jarak antara mikrofon dan diameter dalam tabung terhadap penentuan tentang frekuensi operasional pengukuran secara sistematis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi alat yang ada. Yang pertama, alat digunakan untuk mengukur koefisien absorpsi bunyi suatu material. Yang kedua, kita di sini menggunakan metode tabung impedansi 2 mikrofon. Lalu yang ketiga, ada mengukur gelombang datang dan gelombang pantul dari material uji. Dan yang terakhir, hasil pengukuran digunakan untuk menentukan kemampuan serap bunyi pada material. Oke. Nah, jadi untuk rancangan alatnya itu seperti ini, yang dimana di sini tuh ada loudspeaker. Loudspeaker ini berfungsi untuk mentransferkan bunyi. Nah, di sini ada power amplifier, di mana power amplifier itu nanti akan nyambung ke komputer. Nah, di sini juga terdapat dua mikrofon, ada mikrofon 1 dan mikrofon 2. Untuk jarak mikrofonnya itu di 5 cm. Nah, di sini kita memakai dua komputer. Yang pertama ada komputer untuk menganalisis sinyal, yang kedua itu ada komputer untuk mengolah sinyal. Nah, untuk di sini juga terdapat sampel bahan. Untuk sampel bahannya ini nanti bisa diganti-ganti, misalkan pakai kayu atau enggak karpet gitu. Nah, di sini juga ada sampel Honda, ada rigid braking dan tabung impedansinya sendiri. Untuk komponen dan fungsi alat yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tabung impedansi, yang dimana tabung impedansi ini berfungsi sebagai media untuk perapatan gelombang bunyinya. Terus selain itu tabung impedansi ini juga menjaga agar gelombang yang merambat itu tetap terbentuk. Nah, yang ketiga itu dia berfungsi untuk membantu mengurangi gangguan gelombang lain yang dapat mempengaruhi pengukuran. Nah, untuk mikrofonnya sendiri kan tadi ada dua mikrofon ya. Untuk mikrofon pertama atau mikrofon 1 itu digunakan untuk merekam tekanan akustik pada titik pengukuran pertama. Kemudian dia juga digunakan untuk mengetahui karakteristik gelombang sebelum mencapai sampel, dan data dari mikrofon ini akan dibandingkan dengan data mikrofon yang ada. Nah, untuk mikrofon yang kedua itu digunakan untuk merekam tekanan akustik pada titik pengukuran yang kedua. Selanjutnya dia digunakan juga untuk mengukur perubahan amplitudo dan fase gelombang bunyi. Dan bersama mikrofon 1 juga digunakan untuk menghitung fungsi transfer dan koefisien absorpsi. Nah, untuk laptopnya, kan laptop itu dipakai 2 juga. Yang pertama untuk laptop yang pertama tadi atau komputer yang pertama itu digunakan untuk menghasilkan sinyal white noise sebagai sumber pengujian, dan dia itu juga digunakan untuk mengirim sinyal ke speaker untuk dibangkitkan menjadi gelombang bunyi, mengatur frekuensi dan karakteristik sinyal yang digunakan. Untuk komputer yang kedua itu digunakan untuk menganalisis gelombangnya. Nah, komputer ini berfungsi untuk mengolah data yang diterima dari DAQ atau yang amplifier tadi. Kedua, dia juga berfungsi untuk menganalisis FFT dan perhitungan fungsi transfer. Dan yang terakhir itu dia berfungsi untuk menampilkan hasil berupa grafik koefisien absorpsi terhadap frekuensi. Oke, selanjutnya komponen dan fungsinya ini ada juga terdiri dari DAQ yang fungsinya untuk menerima sinyal analog dari kedua mikrofon. Lalu bisa juga untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir ini mengirimkan data hasil pengukuran ke komputer untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada juga speaker yang fungsinya untuk sebagai sumber bunyi yang menghasilkan sinyal akustik ke dalam tabung. Lalu yang kedua, ada gelombang bunyi yang dapat dihasilkan akan merambat menuju sampel yang akan diuji. Lalu yang ketiga, speaker harus menghasilkan suara yang stabil agar hasil pengukuran lebih akurat. Dan yang terakhir di sini sebelumnya ada rigid braking, itu fungsinya untuk sebagai dinding pemantul di belakang sampel. Lalu yang kedua itu untuk mencegah gelombang bunyi menerus ke belakang material. Dan yang terakhir, memastikan energi bunyi hanya diserap atau dipantulkan oleh sampel.
selanjutnya komponen selanjutnya itu ada sampel holder yang dimana ia sebagai tempat pemasangan sampel bahan dan juga ia bisa menjaga posisi sampel tetap stabil selama pengujian dan mencegah adanya celah udara yang dapat menyebabkan kebocoran bunyi. Lalu juga ada sampel bahan yang dimana merupakan material yang akan diuji kemampuan serap bunyinya. Lalu itu bisa ditempatkan pada ujung tabung impedansi dan material dapat berupa busa, kayu, serat, karet, atau bahan akustik lainnya. Nah, ini untuk mekanisme kerja alatnya. Jadi untuk mekanismenya sendiri, yang pertama nanti itu speaker itu akan menghasilkan white noise. Nah, untuk suara sendiri itu bisa kita berikan suara dari individu kita mau suara apa gitu. Nah, untuk selanjutnya dari white noise tadi itu menghasilkan gelombang. Nah, gelombang bunyi itu akan merambat di tabung impedansi. Setelah merambat, gelombang ini akan mengenai sampel. Nah, karena dia mengenai sampel, jadi sebagian itu masuk sampel, sebagiannya lagi itu dipantulkan. Setelah itu, selanjutnya itu kan ada gelombang ya, gelombang itu. Nah, mikrofon kan ada 2 mikrofon. Jadi gelombang yang tadi itu akan ditangkap sama mikrofon ini. Terus mikrofon ini akan membuat gelombang yang tadi itu ditransfer ke DAQ. Sehingga DAQ ini akan disambungkan ke komputer dan komputer itu akan menghitung koefisien absorpsi. Jadi kesimpulannya, rancangan tabung impedansi 2 mikrofon efektif mengukur koefisien absorpsi bunyi pada normal insiden secara real time. Nah, parameter geometri alat menjadi penentu batas frekuensi kerja sistem, di mana jarak antar mikrofon S sama dengan 5 cm menetapkan batas bawah F min lebih besar dari 343 Hz untuk sensitivitas DAQ dan diameter tabung D sama dengan 5 cm menetapkan batas atas F max lebih kecil dari 422 Hz guna mempertahankan kondisi gelombang bina murni. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.